Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mari silakan masuk, silakan duduk. Makasih, Pak. Bagaimana kabar teman-teman ini? Baik, Pak. Wah, Pak senang sekali berjumpa dengan kamu. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga Anda berbicara. Kebetulan hari ini saya tidak pernah melihat kereta ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya. Kamu ingin menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak berkeberatan, salah untuk menceritakan permasalahan itu kepada Bapak. Saya bingung harus mulai menceritakannya dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Pak. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Putra merasa sangat tidak nyaman, bukan? Ya, benar memang yang saya rasakan hingga saat ini. Bapak mengerti perasaanmu. Oh, nah, oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Bapak apa yang menjadi persoalanmu. Jadi begini, Bapak, saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya juga sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan di bulan yang lalu nilai matematika saya jelek, Pak. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Kadang saya juga malu pada teman-teman sekelas saya. Jika Anda tahu apa yang menyebabkan timbul perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya, Pak. Bahkan karena saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu serta malu terhadap teman-teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Pak. Saya merasa belajar dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Kadang saya juga sering melamun sendiri. Bapak sangat mengerti memahami bagaimana perasaan. Nah, tapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya diam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyeimbangi jalan teman-teman saya, dan juga takut jika tidak dapat mengikuti materi dengan baik. Baiklah, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, jika saya tidak salah, dalam memahami permasalahan ini tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu. Kenapa waktu itu tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik sebaiknya? Yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Anda? Sebenarnya semua, Pak, karena kedua masalah ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah, dan juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baik nak, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahanmu yang sedang kamu hadapi. Ya, Pak, saya sudah paham, tapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan untuk ilmu, bukan? Ya, itu memang tujuan saya. Bekal, jadi saya kuliah di kampus ini yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai punya bekal masa depan saya kelapa. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang sangat bagus nak. Bapak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu?
Saya benar bingung Pak, saya datang menemui Bapak minta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, nak. Jadi begini, Bapak dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dia jalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu Pak? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan banyak anak yang di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang tidak dimiliki. Hanya denganmu, kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya Pak, apa yang Bapak sampaikan benar. Bapak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan mencapai tujuanmu, mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, nak. Teruslah belajar. Dan bisakah kamu sekarang untuk menyelesaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, serta mintalah dukungan pada kedua orang kamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor yang kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Ya Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Bapak katakan. Tapi bagaimana saya harus mencari rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya Pak? Bapak rasa tak akan ada masalah yang berarti nak, karena segala sesuatu bergantung pada diri kita sendiri. Jika mampu membawa dengan diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri nak dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari keramaian, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik saran yang telah Bapak berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup. Ya, memang segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, lakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Pak, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang begitu. Cobalah ubah apa yang mudah kita dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari, karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar di saat pagi hari. Pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Ya Pak, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Bapak. Ya, dapat disebutkan, yakinlah, nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju menjadi yang lebih baik. Ya Pak, memang benar yang Bapak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Ya, syukurlah kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua perasaanmu kepada Bapak? Terima kasih, saya sekarang sudah merasa lega dan tenang. Dan saya bercerita kepada Bapak, beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak Pak,